Halo, ini dengan Buce. Saya adalah dari Executive Board Indonesia Diaspora Network Global dan bersama dengan teman kita Stephen Marcelino. Apa kabar Stephen? Kabar baik. It's a little bit rainy in London. Oh gitu. Lumayan kita sekarang memasuki musim summer di London. That's why I brought a very bright, shiny background behind me. Ya, Backgroundnya yang terang gitu ya. bagus. Bagaimana kabarnya? Kau masih Baik, di baik. LA? Oke-oke Oke. aja? Ya, I miss you. Hopefully you're staying well. Ya, kapan datang mengunjungi saya lagi seperti waktu itu? Iya. Ya. Nah, Asik banget huh? kapan hari di LA diajak kuliner gitu saya. Ya, Next time kalau aku bujak ke London, kita harus juga kulineran juga. siap. Nah, ini di belakang kamu ini adalah apa? Ini bisa jelaskan ini apa ini? Ini di belakang kamu. Jadi ini salah satu ikonnya London. Ya, Kita ngomongnya Tower Bridge. oke. Jadi salah satu the most iconic, ya kan, yang paling ikonik, jembatan paling ikonik di dunia lah. Ya, Gitu. Kebetulan itu mereka di City of London ya. ya. Nah, Terima kasih juga untuk undangannya, ya. untuk saya untuk berbicara. I do miss, saya kangen sama teman-teman di IDN Global dan teman-teman penyelenggara Kongres Indonesian Diaspora CID. I'm Stephen Marcelino, I'm based in London, jadi member basisnya dan tinggal dan bekerja di Inggris sudah kurang lebih 10 tahunan lebih. Oke. Saya sekarang ini adalah ASEAN Client Engagement Director Lead untuk Accenture di Inggris. Kebetulan saya juga chairman dari Global Indonesia Professional Association. Oke. Jadi asosiasi Pelan-pelan. untuk Ya, pelan-pelan dulu. Yang pertama dulu itu ASEAN apa? Tadi kurang jelas tadi. Oke. Shall I repeat? Kok Buja? Ya. ASEAN apa? Oke. Let me repeat. Oke. Saya Stephen Marcelino, Ya. ASEAN Client Engagement Director di Accenture UK. Jadi Accenture adalah suatu perusahaan global untuk consulting, di mana kita membantu government clients dan corporate clients. Jadi saya mengcover ASEAN, jadi pasar seluruh Asia Tenggara untuk pasar keuangan. Pasar keuangan. Pasar Benar. keuangan ASEAN. Oke. Iya. Yang Saya kedua, juga baru-barusan ini diminta untuk set up suatu office di dalam Accenture untuk COP26. Jadi COP26 itu adalah salah satu climate change summit yang sangat signifikan di Glasgow nanti di bulan November 2021 nanti. Jadi kita lagi ngeset bagaimana governments dan corporate clients kita bisa tampil di Glasgow in this major COP26 Climate Change Summit untuk benar-benar ngedeliver yang namanya sustainability transition begitu. Di samping Accenture on the weekend, saya juga adalah chairman dari Global Indonesia Professional Association. Singkatannya GIPA gitu. Jadi memang asosiasi untuk teman-teman Indonesia yang bekerja di luar negeri di bidang profesional. Oke. Jadi memang di korporasi di 8 industri group. Mulai dari teman-teman Indonesia yang bekerja di sektor keuangan, jadi bankers gitu ya. Kedua, kerja di professional services seperti consultants. Ya. Ada juga yang bekerja di teknologi gitu ya, seperti Apple, seperti Facebook, Google gitu kan. Keempat, ada yang bekerja di bidang renewable energy, infrastructure resources. Keempat, ada di bidang life sciences dan healthcare. Keenam di bidang industrials, manufacturing. Ketujuh di public sector dan international organization. Dan terakhir di media kreatif. Gitu. Wah, luar biasa ya, sangat luas. Jadi sebenarnya kamu sebenarnya dikenal sebagai sebenarnya ini ikonnya ini adalah dari GIPA ini, betul? Ini yang lebih betul ya. Udah berapa lama Stephen GIPA-nya berdiri?
Jadi perjalanan, it's an interesting question. Perjalanan kita teman-teman profesional di luar negeri itu sebenarnya kurang lebih 7 tahun yang lalu, di mana kita ada sekelompokan teman-teman yang ada di Inggris itu ngebentuk yang namanya suatu komunitas untuk teman-teman yang bekerja di Inggris. Jadi hub-nya itu khusus di Inggris saja, namanya YIPA UK, Young Indonesian Professional Association in the UK, YIPA UK, kan? Setelah 5 tahun berdiri, baru kita bersama teman-teman yang ada di Amerika, kemudian juga ada di Asia Pacific, kita ini menginisiasikan global movement. Kenapa cuma di Inggris saja, gitu kan? Sehingga tahun 2019-an, gitulah kurang lebih before the pandemic, kita betul-betul bekerja sama untuk mengempower teman-teman Indonesia profesional yang bekerja di luar negeri untuk memiliki hub-hub sendiri. Iya, puji Tuhan, ini memang cukup fruitful. Jadi kalau di Amerika Serikat sudah ada Indonesia Professional Association di New York, namanya IPA New York, gitu kan. Kemudian baru-baru ini ada Indonesia Professional Association di Australia, ada IPA di Singapura, gitu kan. Si Leo itu yang ngekepalain, gitu kan. Ada juga yang di South Korea. Kalau di Eropa juga sudah ada di Denmark, ada di Germany, ada di Norway, kemudian ada di UK. Kalau di Amerika, tadi selain New York, ada juga di San Fran, ada juga di DC, cukup baru, kemudian ada di Boston, gitu kan. Kemudian kalau di Kanada di Toronto. So again, it's relatively young movement, cukup muda ya, tetapi sangat energetik. Dan memang kita ini fokusnya untuk teman-teman di demografik profesional. Kan ada I4 di mana itu memang asosiasi global untuk teman-teman ilmuwan yang di akademisi, begitu ya. Yang sangat spesifik niche-nya. Kalau kita niche-nya di profesional bekerja di korporasi, begitu. Kemudian. Nah, bisa diceritakan sedikit. Ini kan asal mulanya ini GIPA ini kan dari London ya. Kalau bisa tahu ini kenapa? Karena Marik ini kalian kebanyakan anak-anak muda yang bekerja di stock market gitu. Kita kan taunya stock market gitu loh ya, bahasanya, bahasa umumnya ya, stock market atau perbankan atau apa? Bagaimana? Tadinya itu gimana? Benar. Karena kalau di London mungkin agak mirip dengan Indonesia. Di Inggris itu kota, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat-pusatnya itu semuanya di London. Kalau di US kan beda ya, ada DC sebagai capital city, New York sebagai financial hub, gitu kan. Kemudian you have West Coast and access sebagai the tech Silicon Valley-nya. Kalau di UK itu financial hub semuanya itu di London. That's why memang kebanyakan orang-orang Indonesia yang bekerja di Inggris itu di London. Gitu. Memang kebetulan saya to just give a little bit background, before my time in Accenture, so after graduating from Leeds University, I moved down to London and I worked bekerja sebagai prime brokerage. Jadi sebenarnya broker di UBS Investment Bank. Jadi itu Swiss bank yang ada di London. Memang investment bankingnya, operationnya itu berada di London. Saya sebagai prime broker di sana. Serve hedge fund client selama kurang lebih 2 tahun. Bersama dengan teman-teman yang lain, kita merasa, wah ini kita kerja doing well, tapi kok sedikit sekali ya teman-teman Indonesia yang bekerja di korporasi di luar negeri. Begitu. Jadi pada saat kita bertemu dengan like-minded people, sama-sama like-minded begitu, kita ingin memiliki suatu wadah yang betul-betul cater untuk kebutuhan kita. Gitu kan. Daripada misalkan cuman kumpul-kumpul dengan beberapa network yang mungkin kurang talk through our needs gitu. Jadi memang kita berkumpul dan memang kebanyakan banyak juga financial services. That's why banyak juga partner-partner kita di Indonesia yang datang ke London itu merasa nyaman dan merasa kita tuh sudah memiliki industri kontak, sudah memiliki kontak-kontak private sector. Gitu. Jadi I recall the time, saya ingat pada waktu beberapa kali sejak tahun 2015 itu kita menjadi partnernya Kementerian Keuangan. Jadi apabila mereka datang
kita bisa membantu memfasilitasi untuk investor roundtable meeting, untuk economic forum, bersama-sama dengan partner, mulai dari KBRI, dan lain sebagainya. OJK pun seperti itu, dan KL-KL, ya kan, kementerian lembaga lain di Indonesia, yang betul-betul membutuhkan pendanaan atau kerjasama internasional di bidang bisnis dan ekonomi. So that's where we come in. Tetapi lebih penting lagi, kombucha, di mana kita ini adalah grassroots movement untuk pembangunan SDM Indonesia di luar negeri. Bukan pembangunan SDM-nya untuk di Indonesia ya. Ini untuk orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nggak banyak loh orang Indonesia yang jadi global CEOs, tapi orang-orang India banyak yang jadi CEO-nya Microsoft, kemudian Google. Kalau orang India saja bisa, kenapa orang Indonesia nggak bisa? Ya kan sama-sama makan nasi, kita kan? Harusnya juga. In my time, I've met many brilliant and smart Indonesian. Orang-orang Indonesia yang cakep, pinter, ya kan, rajin-rajin, wah, ya. Tapi kenapa tidak begitu? Jadi GIPA tadinya ini beranggota. Asalnya ini berapa orang tadinya nih? Kalian urutnya ini tadinya 5 orang, 10 orang berkumpul. Dulunya itu kita tahun pertama itu 6 orang saja. 6 orang. Di tahun 2015. Kemudian sampai sekarang di UK Hub itu sudah lebih dari 550 orang. Wah. Itu yang UK saja ya. Wah. 550 orang Indonesia yang bekerja di negara Inggris gitu. Kalau seluruh dunia dari hub-hub yang saya tadi ceritakan, kalau kita total member-member dari mereka semua, itu kurang lebih di angka 2.500-an Indonesia professionals yang bekerja. Ya, jumlahnya sih lebih kecil dibandingkan misalkan Indonesian students atau total Indonesian diaspora ya. Tetapi ya 2.500 is not a bad number to start with. It's about quality. Ya memang kita lebih kecil numbernya, tapi that's what makes us solid. We gather quite regularly juga. Nah, kalau boleh saya tahu, jadi kayak seperti ya, kalau misalnya kita di LA ya, anak-anak mudanya banyak bekerja sebagai di industri movie, ada bikin editing, bikin kartun, bikin ini ya. Dan kemudian di daerah Silicon Valley banyak anak muda bekerja di software engineer gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi saya jarang juga dengar tentang anak-anak muda kita. Adalah beberapa orang di sini yang kerja di bank gitu ya, gitu. Nah, kalau memang mayoritas di London ini memang bekerja di sektor keuangan ya, begitu. Banyak sebenarnya, dan nggak cuma sektor keuangan saja, Kombucha. Maksudnya bank sendiri itu kan juga butuh teknologi sekarang. Jadi recently banyak anak-anak Indonesia yang bekerja seperti di JP Morgan-nya UK, di Bank of America London, dan bank-bank Inggris itu mereka direkrut sebagai di teknologinya, begitu. Mau sebagai data analis atau bisnis analis ataupun software engineer-nya bank juga, begitu. Ya ada yang istilahnya kan ada yang front office, ada middle office, sama back office. Itu opportunities-nya tinggi gitu untuk di bank. Dan bagusnya kenapa perbankan is a great career to be untuk di-consider, karena mereka adalah salah satu perusahaan-perusahaan yang bonafit dan bisa mensponsori visa untuk internasional begitu. Sedangkan kalau misalkan mau kerja di perusahaan-perusahaan kecil juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau mereka tidak bisa sponsor ya susah juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat IPA di Boston, IPA di New York, cukup banyak juga kok teman-teman Indonesia yang bekerja di perbankan. Ada ya di Citibank kalau nggak salah untuk di bagian artificial intelligence-nya perbankan gitu kan di New York. She's doing amazing gitu kan. Jadi ya cukup populer, I think. Jadi mayoritas member kalian itu sebenarnya berada di London? No. Jadi kalau dari member kita cukup spread out. Kita merepresentasikan Indonesia professionals yang bekerja di G20 country sebenarnya. Berapa? Jadi negara-negara anggota dari G20. Jadi kurang lebih ya di 20-an negara itulah
Kita cukup spread out. Memang di US dan di UK itu yang cukup besar untuk Global Indonesia Professional Association. Begitu. Di mana kita ini ada mengempower Indonesian professionals leaders dari berbagai hub itu sendiri. Begitu. Bisa kamu sebutkan salah satu kontribusi nyata daripada GIPA ini untuk Indonesia? Sure. Ya. Jadi kita mau mengambil angle unik nyata untuk pembangunan SDM di luar negeri. Ya kan? Jadi nomor satu tadi menyambungkan yang Stephen sempat share untuk Indonesians going global, gitu kan? I think apabila kita melihat di jajaran-jajaran korporasi, gitu kan? Kenapa kok banyak orang India yang bisa jadi global CEO di company-company besar? Karena jangan cuma dilihat CEO-nya, kalau kita lihat di senior management, mid-level management, di junior level managementnya itu sudah banyak orangnya. Gitu. Nah, sedangkan pada saat kita lihat orang Indonesia, nggak usah ngomong CEO, di senior, di mid-level aja sangat sedikit. Gitu kan? Ini bukan di Jakartanya ya, ini di headquarters of multinational companies. Headquarter blue chip, company blue chip dan multinasional. Dan jadi apa yang kita lakukan? Jadi ada 2 inisiatif besar yang GIPA benar-benar berkolaborasi dengan Overseas Professional Hub di G20 ini. Jadi hub-hub di level-level negara-negara seperti GIPA UK, seperti IPN New York. Nomor 1, transisi dari Indonesian students yang di luar negeri menjadi profesional di luar negeri. Bagaimana kita bisa nge-coach, nge-mentor, gitu kan, teman-teman yang pelajar untuk bisa kompetitif dan memiliki employability insight agar bisa tembus, bisa masuk ke Big Four companies, atau masuk ke perbankan, atau masuk ke technology companies. Begitu. Itu perlu insight information dan tips-tips, gitu kan, apa yang perlu dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Begitu. Nah, nanti tingkat yang kedua itu transisi dari professional to executives. Bagaimana sih meningkatkan dan menumbuhkan karir di perusahaan-perusahaan multinasional? Bagaimana sih sukses tipsnya untuk dapat promosi cepat? Nah, gitu kan. Performance management bagaimana? How do you deal with this? Trick, gitu kan. Dua hal ini bisa dilakukan dari grassroots tanpa kita selalu menunggu kapan nih lembaga talenta nasional diluncurkan, kapan nih Indonesia. Jadi it is not about asking what the government should do or shouldn't do, but rather than waiting, why don't we do something in parallel? Daripada kita menunggu-nunggu, kenapa kita tidak melakukan hal yang impactful juga, begitu. So that's one tangible contribution that we've done so far di berbagai hub. Dan ya, alhamdulillah cukup banyak, more and more, teman-teman Indonesia bisa berkarya. Dan this is very significant, karena daripada talenta yang sangat luar biasa, kalau bisa kuliah di luar negeri itu kan juga luar biasa ya. Daripada mereka kembali ke Indonesia, nambah angka pengangguran di Indonesia, sekarang lagi COVID-19, job market juga lagi-lagi tough. Kenapa tidak kita encourage teman-teman, the brightest talent yang luar biasa cemerlangnya, untuk berkarir di luar negeri. Dan kalau bisa go global. Nanti suatu saat kalau ada future CEOs di luar negeri yang bisa ngebisikin dan bisa menjadi decision maker di headquarter-nya, kan juga kita sendiri. Daripada bikin data center di India, kenapa nggak bikin data center di Indonesia? Daripada outsourcing ke India, atau outsourcing ke Manila, kenapa nggak outsourcing di Indonesia? Begitu. So that's a long game play. Jadi istilahnya itu lebih ke arah long term, tapi we are doing something in the meantime. Nah, tampaknya ya, selain menjadi tujuan Amerika, selain menjadi tujuan bagi anak-anak muda yang kalangan kemudian ke atas ini, yang sekolah, mereka banyak ke Boston, LA, apa gini. Tampaknya banyak, salah satu pilihan lain juga adalah London.
Jadi saya dengar banyak anak-anak muda itu sekolah di London ya, gitu. Nah, sekarang dalam kondisi pandemik ini bagaimana? Apakah bagaimana efek impact dari pandemik ini terhadap GIPA? Ada perubahan nggak? Yeah, it's a good question. Memang di awal pandemi, UK ini termasuk tidak terlalu baik ya penanganannya. Banyak sekali kasus, sampai ada UK varian yang namanya sekarang Alpha varian begitu ya. Tapi untungnya pada saat pengembangan vaksin development-nya di UK itu sangat cepat. Dan proses peng-approval-nya juga cepat. Jadi AstraZeneca jadi duluan, gitu kan vaksinnya. Kemudian disusul dengan Pfizer, Moderna. Jadi UK itu sekarang sudah banyak vaksinnya. Dan kurang lebih 3/4 dari adult people sudah double jab. Oh gitu ya? Jadi sudah divaksinasi. Dan sekarang itu sudah direstriksi untuk social distancing. Jadi larangan-larangannya sudah dicabut semua oleh pemerintah begitu. Ya agak-agak ya 50-50 ya, kita harus lihat ya. Apakah ini adalah good gamble? Ini kan istilahnya very gambling begitu kan dari pemerintah Inggris. Untuk students dan untuk ini antisipasinya bahwa untuk September sudah mulai normal, sudah mulai in person kembali. Impact-nya ke GIPA not really huge, I think. Dua hal. Nomor satu, karena memang kebanyakan dari teman-teman yang bekerja di 8 industri yang tadi Stephen sudah sebutkan, kebanyakan dari mereka bisa work from home. Jadi memang they are impacted, yeah. Everyone's impacted by the pandemic. Tetapi mereka tetap bisa bekerja dari rumah. Itu nomor satu. Nomor kedua, justru karena pandemik ini memberikan banyak trigger untuk teman-teman itu untuk masih connect satu dengan yang lain secara virtual. To improve sense of a community juga sangat penting pada saat pandemi ini. Begitu. Jadi malah kita lihat ada beberapa IPA seperti IPA Singapura. IPA Singapura itu diluncurkan oleh Leo dan teman-teman itu pada saat pandemi. Kemudian ada berbagai komunitas-komunitas profesional justru karena pandemi itu they are longing in order to get together. Di Australia juga seperti itu. Gitu. Jadi kayak ya sebenarnya there is always blessings in disguise, there is always opportunity apabila kita mau seize. Dari GIPA perspektif ya. We are certainly very concerned at the moment with the latest development in Indonesia. Dengan COVID-19 spread of the Delta variant yang lebih transmissible, lebih cepat nyebarnya dan lebih ganas juga. So something that we're very concerned. Nah, mungkin Stephen ada punya harapan apa untuk CID 6 nih yang kita akan adakan tanggal 14 Agustus ya. Apa kira-kira hubungan yang GIPA dengan CID 6 nih bagaimana? Sure. Untuk CID 6 kami berharap semua diaspora yang bekerja, para profesional yang bekerja di berbagai industri untuk bisa tune in. It is really a chance, kesempatan unik untuk kita semua untuk bergabung bersama. I think together we are stronger. Again, I think CID in the past, Congress Indonesian Diaspora has been a great avenue untuk teman-teman ini untuk men-showcase-kan sumbangsi-sumbangsi untuk Indonesia dan memberikan inspirasi untuk apa terobosan-terobosan yang telah dilakukan di berbagai negara di mana bisa juga diadopsi di negara-negara lain. Kami harapkan preparation, ya kan, persiapan untuk penyelenggaraan CID 6 yang akan dilakukan secara virtual ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Really looking forward for a great show. Terima kasih Stephen. Selamat siang ya. Selamat siang.